Kenapa Nabi berlindung dari hutang? Sementara satu sisi ada orang yang menjadikan hutang sebagai lifestyle. Doyan banget. Nah, kan Nabi aja menghindari, kok kita mah jadi gaya hidup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, alhamdulillah ya Bi. Mudah-mudahan sahabat cinta Quran semua dalam kondisi sehat, Amin, selalu dalam ya lindungan Allah. Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Amin, ya Amin Allah. Allahumma amin. Ini di bawah langit dan di atas bumi kita lagi alhamdulillah ya Bi ya. Masih bisa menghirup udara segar dan udaranya sehat. betul. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat-sehat ya. Amin, Ya Allah. amin, amin ya Allah. Nah ini tuh Abi, hari ini Umi mau nanya tentang satu kondisi lah ya, yang sekarang ini memang lagi viral karena ada satu film dari Korea Abi, yang lagi viral banget sekarang dan menjadi salah satu trending topik ya Bi ya, dan sahabat cinta Quran semuanya, Squid Game. Nah, mungkin sebagian di antara sebagian di antara sahabat cinta Quran udah yang pernah nonton Saya Squid belum Game. nonton. Tapi kita nggak mau bahas, nggak mau kasih spoiler tentang film ini. Tapi ada yang menarik Bi dari film ini sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ya background kenapa orang-orang yang ada di dalam film ini akhirnya mengikuti game yang namanya Squid ini, ternyata adalah karena mereka berasal dari latar belakang yang sama. Mereka semua berhutang. Nah ini menarik ya Bi. Maksud Umi gini. Ternyata bukan cuma orang sana aja yang berhutang. Kita pun di sini para orang muslim gitu itu juga kan banyak yang berhutang ya Bi. Cuma kan banyak yang nggak sadar tentang konsekuensi dari sebuah hutang gitu. Terus kapan dia boleh berhutang, kapan nggak boleh berhutang, bagaimana sikap seseorang yang berhutang dan bagaimana sikap juga seseorang yang memberikan hutangan. Itu kan banyak dan yang salah sekarang kaprah, yang menjadi satu kewajaran lagi, hutang itu jadi lifestyle. gaya hidup. Ya kan? Kalau nggak ngutang, Rasanya nggak keren. Betul. Ya, dan nggak mungkin. nah itu. Dan nggak mungkin orang sekarang. persepsi Ya. kalau nggak akan mungkin punya sesuatu kalau Nggak ngutang. Nah, Mobil hutang, Iya. ya, rumah hutang, makan aja ngutang. makan hutang, beli tas hutang, sekolah hutang, dan rasanya kata dia kalau nggak utang dari mana bisa? Nah itu dia. Kalau nggak utang nggak punya rumah, Ustadz. Nah itu sebetulnya bagaimana sih sebetulnya Bi kita Iya. harus menyikapi tentang hutang piutang ini ya Bi? Iya, jadi yang pertama bahwa dalam Islam seorang Muslim itu hukum asalnya saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya. Dan Islam itu sangat mendorong, ya, sesama Muslim itu bersaudara agar saling tolong menolong. Tolong menolong ya. Bantu membantu. Bahkan Nabi SAW menyatakan barang siapa yang meringankan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan urusannya di dunia dan di akhirat. Dua. Allah. Jadi dia meringankan urusan di dunia, satu, tapi Allah membalas ringan urusannya di dunia dan di akhirat. Double. Iya. Berarti kan keutamaan membantu orang lain itu Islam sangat besar. Didorong banget ya Bi. Bahkan Islam itu sangat-sangat memuliakan ya orang-orang yang memberikan bantuan kepada orang lain. Misalnya dalam hadis Nabi SAW menyatakan barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu orang manusia seperti menyelamatkan seluruh manusia. Allahu Akbar. Bisa kebayang ya, antum nyelamatin satu orang nih, maka antum akan pahalanya itu seperti menyelamatkan seluruh manusia. Dan barang siapa yang menyakiti, membunuh satu orang manusia, maka dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Berarti kan satu hal yang sangat kontradik ya. Jadi membantu bisa seluruh manusia, membunuh pun seluruh manusia. Betapa Islam sangat memuliakan orang yang membantu orang lain. Nah, cuma masalahnya seringkali dalam perkara bantu-membantu ini ada hal yang harus konsekuensinya harus difahami. Yang namanya membantu artinya orang ini berarti pernah membantu kita, sudah selayaknya kita pun membantu dia. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi bukankah kebaikan itu berbalasnya kebaikan? Jadi nggak pantas masa ada orang baik minjemin uang kepada kita, terus ditelepon susah.
Di WA read doang. Yang ngutangin, yang berhutang lebih galak daripada Lebih galak ngutangin. yang meminjamkan, yang dipinjamkan lebih galak daripada yang minjemin. Dan kalau ketemu kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Dan yang parahnya lagi nggak ada kabar. Nah, Mbok ya kabarin gitu, ya. Dan ternyata ini menimpa juga adalah orang-orang yang hafal Quran, yang bacaan Qurannya bagus, para ustadz juga ada gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan begitu. Jadi kita dengan orang yang jahat aja, kita diminta oleh Quran itu wal afina anin nas, memaafkan manusia. Kepada orang jahat ya, pintu maaf itu lebih besar daripada meminta maaf. Makanya lebih mulia memberi maaf daripada meminta maaf. Ciri-ciri orang bertakwa itu wal afina anin nas itu bagi orang takwa adalah memaafkan. Ya kan? Nah, ini ya, masa kepada orang yang membantu kita gitu. Ya, itu kita berbuat jahat, berbuat keji, berbuat zolim. Dengan cara apa? Tidak ada kabar, tidak ada informasi. Di WA nggak balas, main ke rumah lebih kayak parah apa? WA-nya di blok deh. Iya, ya sebenarnya kita bisa paham ya, karena mungkin takut, malu. Iya. Tapi sikap yang pantas nggak seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dalam Islam hati-hati, karena orang yang membantu dalam bentuk harta dan hartanya ada pada kita, itu kan bukan milik kita. Iya. Itu harta kita, yang harta orang yang ada pada kita. Nah, masalahnya teman-teman semuanya, kalau urusan harta ini Islam tuh panjang gitu. Ya, makanya Imam Ghazali itu menyatakan bahwa kalau kita berdosa, bersalah kepada Allah, Allah mengampuni. Maha pengampun, Ghafurur Rahim. Tapi kalau udah soal urusannya sesama manusia, apalagi urusannya harta, sampai bisa dikembalikan, baru kemudian itu dikatakan tuntas. Jadi saya berharap kepada yang membantu mendapatkan kemuliaan, yang dibantu juga mendapatkan kemuliaan. Dengan cara apa? Bayar. Nah itu, jadi harusnya kita yang berhutang pun kita punya adab ya Bi ya, Ya. untuk menginformasikan, menyampaikan. Kalaupun misalnya kita memang belum bisa bayar ya, itu tetap diinformasikan gitu ya. Kita yang memberi hutangan pun gitu, kalau memang kita ada dan bisa membantu, ya dibantulah, karena itu tadi Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat ya Bi. Dan Nabi juga memuji sebaik-baik muslim adalah yang paling baik pelunasan hutangnya. Nah, jadi lunasi hutang. Iya, itu paling cepat. Itu kan terkait dengan hutang tentang kebutuhan hidup gitu ya Bi. Nah sekarang yang kayak Abi bilang tadi, banyak yang hutangnya adalah untuk lifestyle. Sampai akhirnya mereka pinjem ke pinjol ya, dan berbunga terus gitu. Bahkan ini yang ngeri lagi tuh, Abi dapat kabar ya dari sebuah media yang terpercaya, bahkan ini juga diamini, artinya disebutkan oleh pemimpin negeri ini ya, bahwa total hutang pinjol yang sudah beredar di Indonesia itu mencapai hampir 140 triliun. 140 triliun ya, bukan 140 miliar tapi triliun, artinya begitu besar ya dana yang keluar yang urusannya dengan harta pinjam meminjam. Nah, teman-teman semuanya ngeri di sana loh. Ngeri di Yaumil Mahsyar itu, karena kita nggak bisa balik lagi ke sini dan kita nggak bisa lagi untuk menyesali perbuatan kita. Jadi kalau memang kita ada hutang, ya bismillah, minta ridhonya untuk memberikan tangguh, minta keringanannya ya. Nah, bagi yang memiliki hutang ya, untuk kemudian menginformasikan keadaannya, sehingga yang memberikan hutang juga tenang gitu ya. Nah, bagaimana kalau hutang ini dalam bentuk lifestyle? Oh, lebih ngeri lagi. Kenapa? Hutang itu sebenarnya bukan untuk lifestyle. Hutang itu untuk kebutuhan. Makanya dalam Islam itu ya, hutang itu untuk sesuatu yang dihindari. Bahkan Nabi itu kan ada doa untuk kita agar berlindung dari hutang. Nah, kenapa Nabi berlindung dari hutang? Sementara satu sisi ada orang yang menjadikan hutang sebagai lifestyle. Banget. Nah, kan Nabi aja menghindari, kok kita jadi gaya hidup gitu. Ya kan? Nabi bilang jangan, ya Allah, doa aku bermohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka, ya kan? Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari lilitan hutang. Ya kan? Tapi kok malah kemudian kita berhutang. Ini yang sedih sekali. Oleh karena itu menurut kami bahwa teman-teman semuanya jangan menjadikan itu lifestyle. Nah, yang pertama, karena kalau sudah lifestyle nanti hobi. Kalau sudah hobi
biasanya mendarah daging. Biasanya ya kebiasaan gitu, minjem. Jadi gampang untuk utang. Iya, dikit-dikit utang, akhirnya Iya. berbunga. Budayakanlah hidup ya produktif. Kalau nggak ada, sabar. Ada, beli. Ya, ada beli. Memang kita perlu ada beli. Kalau nggak ada ya sabarlah. Ya, kalau nggak gimana? Ya berusaha untuk cari nafkah yang halal gitu. Jadi hati-hati, apalagi ada ribanya, Mi. Nah, Teman-teman itu dia. semuanya perlu kami ingatkan bahwa dosa riba, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada 73 pintu dosa. 73 pintu dosa. Dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Allah. Besar, Mi, dosanya. Dosa paling kecil ya, Mi, ya. Jadi dosanya 73 pintu. Yang Paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. itu juga. Kalau di riwayat lain dikatakan dosa 1 dirham, 1 perak, ya, Kita- ruang riba, Iya. 1 perak makan uang riba, bunga hasil dari pinjam meminjam, Iya. itu setara dengan 36 kali zina. Allah. 1 perak. Bagaimana kalau 100 perak? Kaliin 36 kali 100. Bagaimana kalau 1000 perak? Bagaimana kalau 1.000.000 perak? Bagaimana kalau 100 juta? Bagaimana kalau 140 triliun? Makanya akhirnya orang berhutang itu, kata Quran, tidak bisa berdiri kecuali seperti orang kerasukan setan karena penyakit gila. Digituin sama Quran. Dan orang yang berhutang itu ya kemudian makan riba, maka Allah mengatakan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba jika kalian orang beriman. Jika kalian tetap makan riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Masya Allah, bukan Allah aja, plus Rasul. Siapa yang berani perang sama Allah? Siapa yang berani perang melawan Allah dan Rasul? Dan orang yang perang melawan Allah dan Rasul kalau nggak kafir, itu setan. Berarti disetarakan dengan setan. Jadi teman-teman semuanya, ini kalau soal lifestyle janganlah. Apalagi sampai tadi ya, Mi, ketergantungan gitu. Iya. Akhirnya stres sendiri, Mi. Iya. Mau tidur, waduh Bang A. Iya. Mau makan, Bang B. Mau tidur, jadi stres sendiri. Makanya akhirnya apa coba? Pakai narkoba. Iya. Kenapa pakai narkoba? Mobil mewah, ternyata hutang. Nah, iya, Bi. Motor gede, waduh kayaknya, padahal hutang. Ya kan? Sebetulnya tidurnya nggak tenang. Nggak banget. tenang, Pasti cuma nggak kelihatan aja pencitraan supaya, Mi, kita nih kalau nggak ingat-ingat hukum syariah, Abi juga bisa beli Ferrari, taruh di rumah, gaya. Terus mau apa? Mau bilang, wah lu kaya gitu. Nggak usah. Itu semua pencitraan yang dibangun. Ya kan? Hidup ini harus apa adanya. Ya jelas, real seperti itu ya. Ada apanya? Bukan ada apanya. Nih kita lagi kayak gini. Ini nggak hutang. Ya, nggak hutang. Apain kita hutang? Kita ada rezeki, berangkat. Nggak ada, udah sabar. Ya, disentul aja banyak tempat seperti ini. Ya, nggak usah ke Bandung, sabar aja. Yang penting sama-sama udaranya Seger. mirip-mirip. Mirip Ya, ya. jadi jangan ya teman-teman ya. Sabar ya, kalau memang belum punya, sabar. Iya, iya, iya. Minta sama Allah yang Maha Kaya Al-Ghani, ya Hamid, ya. Minta sama Allah agar dilapangkan rezekinya. Iya, amin, amin. Jangan. Nah, ini yang terakhir ini ya, Bi ya. Sekarang itu kan banyak anak-anak yang mereka berada pada posisi generasi sandwich ya, Bi ya. Yang mereka ditekan oleh orang tua atau mertua. Yang merekanya sendiri sebetulnya nggak punya gaya hidup hutang, tapi orang tua atau mertuanya yang ingin berhutang gitu. Kemudian minta anaknya yang bayarin hutang-hutangnya mereka sebagai bentuk ya kamu harus walidain sama orang tua. Nah, ini kan ada beberapa juga orang yang mengalami hal ini gitu. Betul. Jadi akhirnya posisi mereka Terjepit kejepit gitu. Ini orang tua, ini mertua gitu. kayak sandwich. Ya itu gitu. Nah, kalau posisinya kayak gini, Ya. bagaimana seharusnya bersikap, Bi? Ya, kalau dia sebagai seorang anak, ya tentu dia harus proporsional, dia harus adil. Kalau dia bersikap kepada orang tuanya, maka sampaikan kepada orang tuanya kalau memang belum ada rezeki, ya belum ada. Minta maaf. Dan orang tuanya pun difahamkan bahwa sabar ya dengan kondisi anaknya yang memang belum ada, belum bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi orang tuanya faham, anaknya juga berbuat baik, berusaha menggapai impian orang tua. Nah, istri juga mensupport. Nah, yang parah itu apa? Orang tua menjepit, istri juga menuntut, suami Terjepit, ya. terjepit.
Biasanya kalau sudah seperti ini, lagi-lagi Mi, kalau nggak diimbangi dengan iman, nggak diimbangi dengan ibadah, biasanya akan stres, depresi. Karena tekanan-tekanan itu ditambah tekanan dari rumah, istri juga bawel, minta ini itu gitu kan. Sementara ibunya, bapaknya misalnya mengharapkan pingin berangkat haji tahun ini. Kalau nggak haji tahun ini ya minimal umroh bintang 5 gitu kan. Kalau nggak kamu durhaka karena kamu beli mobil bisa, padahal mobilnya bukan beli, dikasih sama kantor misalnya. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi kadang-kadang kita juga yang jadi orang tua, Punten, yang pertama diharapkan mengerti kondisi anak. Yang anak pun jangan pelit sama orang tua. Kalau memang ada ya berikan gitu. Ya, alhamdulillah nikmat kalau ada umroh sama orang tua, umroh. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Nah, sama istri juga jangan pelit. Ajak istri, ayo Mi ganti cincinnya. Oh, cincin baru. Jangan pelit. Lihat, ya Allah sepatu istriku. Oh iya bener sendalnya udah jelek nih. Ini kode teman-teman ya. Insya Allah jangan pelit sama istri gitu ya, dibawa Ya, istri. istri juga kayak gitu ya sama Istri suami juga ya. gitu, jangan hitung-hitungan Iya. gitu. Karena apa yang hilang, nggak ada yang hilang gitu. Karena Allah itu maha memberi dan uang itu nggak akan hilang. Iya. Nah jadi kalau seperti itu nanti terurai, nggak ada yang jadi sandwich. Nah, jadi orang tuanya pun mesti paham kondisi anak ya. Anaknya juga diharapkan begitu ya. Bisa Jadi sama-sama. memang sama-sama mengerti kondisi dan ini semua bisa Mi dengan dibicarakan. Ya, duduk baik-baik, nggak usah kemudian bertegang leher, apalagi sampai banting meja, sampai nggak perlu ya. Apalagi sampai orang tua ingin mempolisikan anaknya atau anaknya mempolisikan orang tua, nggak perlu. Bicarakan aja baik-baik gitu loh. Orang tua minta A, kita baru bisa ngasih C gitu kan. Ya sabar, mungkin tahun depan bisa A gitu. Orang tua juga mengerti, oh iya anakku belum mampu. Istri pun, ayo Bi, Umi support supaya bisa dapat A gitu. Jadi indah sekali ya teman-teman semuanya. Insya Allah ya. Jangan sampai ya terkait dengan hutang piutang. Bismillah teman-teman semuanya, berusaha. Misalnya apa? Jadi agen ala Nabi. Ya. Iya bisa. Produknya banyak, Betul. nggak basi, Betul. ya kan? Ala Nabi itu ada minyaknya, ya minyak urutnya ada, Iya. diffusernya ada, minuman herbalnya ada, madunya ada. Betul. Modalnya kecil, bisa jadi solusi, ya kan? Iya. Ya, siapa tahu dapat hadiah umroh. Kemarin sudah ada 2 yang berangkat umroh Allahu gratis Akbar. dari ala Nabi. Atau misalnya jadi agen resellernya produk Cinta Quran Store, Betul. ya kan bisa. Atau misalnya jadi agennya Fatih juga Fatih bisa, Indonesia. silahkan ya. Jadi apa aja ya, pokoknya kita nggak tahu rezeki dari mana gitu. Iya. Yang penting apa? Bismillah kita usaha. Betul. Yang penting kita ikhtiar ya. Ya, Dia. kita juga pernah kan jadi agen bumbu Asulton. Kita pernah jadi tukang sate. Iya. Kita pernah jadi tukang buku, pernah tukang kerupuk, pernah jualan minuman saset gitu ya. Jadi apa ya, nggak ada malu, Segala macam dijalani. nggak ada malu lah. Bismillah. Yang penting itu halal dan tidak berhutang. Jauhkan. Dan sebelum ditutup nih, Abi ingin mengingatkan, Nabi tidak jadi mensolatkan seorang jenazah yang ada hutangnya. Ini perlu kami ingatkan berulang kali, mungkin ada yang belum nonton di sebelumnya. Nabi sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nabi turunkan lagi tangannya. Dan Nabi balik badan ke shaf pertama, Nabi bertanya, apakah mayat ini ada hutangnya? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah sholat? Apakah mayat ini sudah haji? Enggak. Nabi cuma tanya, apakah mayat ini ada hutangnya? Apa kata sahabat yang di belakang? Ya Rasulullah, ada. Berapa kata Nabi? Wajah Nabi merah. 2 dinar. 2 dinar itu sekitar 2 dinar 4,2 ya, sekitar 8,5 gram Iya, emas, 8,5. 8 juta lah Iya, lebih ya, kurang. kalau sekarang 8 juta. Nabi marah, apa kata Nabi? Ini ada utangnya mayat ini. Iya, sholatkan bagimu. Nabi pulang nih, nggak mau Nabi menyolatkan mayat ada utangnya. Jijik. Nabi nggak mau nyolatin, bayangin. Wah, para sahabat panik itu. Ya Rasulullah, tolong sholatkan beliau. Ditangkap tangan Nabi, tolong sholatkan beliau ya Rasulullah. Aku yang bayarkan hutangnya. Nabi katakan, engkau mau membayarkan hutangnya? Iya, luruskan shafnya, baru disolatin. Teman-teman semuanya, perhatiin. Nabi bertanya bukan haji, bukan saum, bukan umroh, bukan tahajud. Tapi Nabi tanya hutang. Hati-hati ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hutang. Ya, Amin. Bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sahabat cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Umi, wakafnya mereka berdua teman-teman udah jadi seperti ini. Masya Allah, ini Ini dia. wakafnya antum yang antum bilang Ustadz ada sedikit titipan, mudah-mudahan buat rumah saya di sana nanti Ustadz. Haji, ini amanahnya antum, amanahnya Mbak Dini, saya nggak mau kecewain, amanahnya Dewi, amanah teman-teman seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah jadi. Dan Masya Allah, bulan ini udah terima santri. Jadi bayangin mereka bacain Quran buat antum terus. Masya Allah, aku ini Masya Allah. Ih, Mbak Dini nangis beneran. Ini bukan rekayasa lo ya, bukan Mbak Dini ya. nangis